Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas jawaban dari asesmen pasca program dari kegiatan Guru Belajar Seri Panduan Belajar tahun ajaran 2001-2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti di angkatan setelahnya, ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi. Semangat belajar! Baik, kita mulai. Soal pertama, dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diharapkan, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran yang efektif. Soal selanjutnya, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, terdapat dasar hukum tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19 yang tertuang dalam, yang mana aturannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Selanjutnya, berikut adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, kecuali mana yang tidak ada di dalam panduan, yang bukan merupakan tujuan penyusunan panduan. Yang bukan merupakan tujuan penyusunan panduan adalah memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya, dalam manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 terdapat arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagi siapa? Bagi kita, ya, guru dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa COVID-19 adalah salah satu ukuran keberhasilan bagi siapa? Kalau pelibatan guru, tentu saja ukuran keberhasilannya untuk kepala satuan pendidikan. Kalau di sininya peserta didik berarti untuk guru. Selanjutnya, berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021, terdapat ketentuan pokok yang harus diketahui dan dipatuhi oleh satuan pendidikan yang berjumlah berapa? 9. Soal selanjutnya, sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan PTM terbatas. Guru Rama mengajar mata pelajaran kesenian. Selain mengajar, Guru Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual muntah, diare, anosmia, hilangnya kemampuan indera penciuman, atau agesia, hilangnya kemampuan indera perasa. Berdasarkan pernyataan tersebut, Guru Rama yang merupakan bagian dari, kalau ini hubungannya sama gejala-gejala seperti ini, berarti dia adalah dibentuk sebagai tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan di masa pandemi COVID-19. Soal selanjutnya, pada sekolah tempat Guru Sinta mengajar akan melakukan PTM terbatas. Sebelumnya, Guru Sinta telah membagi rombongan belajar kelasnya yang terdiri dari 30 siswa menjadi 2 kelompok. Guru Sinta juga telah mengatur posisi duduk siswa agar tetap berjarak 1,5 meter. Saat pelaksanaan PTM terbatas untuk kelompok pertama, Guru Sinta selalu mengingatkan siswanya untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak saling meminjam peralatan tulis selama pembelajaran berlangsung. Guru Sinta juga selalu mengawasi siswa yang terlihat kurang sehat untuk segera mendapat tindakan kesehatan. Hal yang dilakukan oleh Guru Sinta merupakan, ini merupakan protokol kesehatan yang ada di ruang kelas, ya, karena Guru Sinta adalah seorang guru. Selanjutnya, dengan adanya risiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah.
Pada penyelenggaraannya, sekolah dapat memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri, sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, dengan memprioritaskan seluruh satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan setiap siswa mengalami pembelajaran. Penjelasan tersebut menjelaskan konsep pembelajaran di masa pandemi, yaitu terkait pada kurikulum kondisi khusus. Soal selanjutnya, siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu apa saja? Yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Selanjutnya, Guru Nanda akan melakukan PTM terbatas. Guru Nanda merasa kebingungan untuk memberikan metode pembelajaran selama PTM terbatas. Jika Anda adalah Guru Nanda, metode pembelajaran PTM terbatas yang akan Anda berikan pada murid yang mana untuk kondisi seperti yang disebutkan Guru Nanda ini? Yaitu kita bisa melaksanakan praktik, diskusi, refleksi, dan umpan balik. Selanjutnya, pada sekolah dasar tempat Guru Meta mengajar mulai melakukan PTM terbatas. Pada praktiknya, Guru Meta menggunakan strategi pembelajaran campuran, serta menggunakan pola sinkron dan asinkron. Pada hari Rabu, terdapat jadwal PTM di kelas Guru Meta mengajar, dan Guru Meta akan melakukan sesi sinkron. Aktivitas apa yang dapat Guru Meta lakukan? Yang termasuk aktivitas sesi sinkron yang ada pada pilihan ini adalah melakukan sesi refleksi melalui konferensi video bersama murid. Selanjutnya, Guru Pandi adalah guru mata pelajaran fisika di sekolah menengah pertama swasta. Pada tahun ajaran ini, sekolah tempat Guru Pandi mengajar akan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas dan Guru Pandi sedang kesulitan untuk menyusun RPP. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Guru Pandi untuk menyusun RPP pada BIMTEK tersebut di dalam panduan disebutkan yang paling tepat pada penyusunan RPP. Langkah-langkahnya adalah yang ini, yaitu menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan, kemudian melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik dan orang tua untuk memulai pembelajaran, menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran, menyusun rencana pelaksana pembelajaran Paudikdasmen di masa pandemi COVID-19, kemudian melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan jadwal pembelajaran, memastikan proses pembelajaran umpan balik, melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PTM terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini. Kecuali yang tidak tepat adalah menyusun asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif sebelum pembelajaran. Selanjutnya, guru Pajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan dilaksanakan PTM terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran kelas. Setelah memetakan mata pelajaran pada sesi PTM terbatas dan PJJ, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru Pajar adalah setelah itu apa? Yaitu menuliskan daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sudah ditentukan di setiap kelas. Selanjutnya, tujuan dari pemantauan kecuali adalah mana yang bukan merupakan pemantauan, yaitu menilai kepatuhan protokol dan pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diperlukan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pada mata pelajaran. Adapun kriteria keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, diantaranya kecuali ini yang bukan ya. Dari keempat ini yang bukan merupakan ukuran keberhasilan bagi guru yang mana? Nih, jawabannya sebenarnya yang ini ya. Tapi sebenarnya upaya refleksi itu dan perbaikan itu ada, tapi ini yang paling tepat. Yang ini yang bukan merupakan keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. Oke, selanjutnya setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil
berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hasil tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru kecuali yang tidak dapatnya apa gitu ya, yaitu menguatkan praktik pembelajaran. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan lagi yang terlewat di screenshot ya, terlewat. Yang pertama, ketika ditanya dalam pertanyaan itu, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran Pak Udik Dasmen di masa pandemi COVID-19, terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru. Apa panduannya? Yaitu jawabannya panduan penyusunan RPP kelas atau mapel di masa COVID-19. Kemudian yang kedua, ketika ditanya, ada pertanyaan ketika akan melaksanakan PTM terbatas di kelas. Nah, ada sebuah aktivitas sebelumnya ya, yaitu mengetahui kesiapan psikososial murid dan menumbuhkan minat belajar yang disebut sebagai orientasi kesiapan belajar dan psikososial, itu kegiatan atau aktivitasnya. Semoga kita selalu semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.